Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfrina Pramestia dari kelas 99 absen 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap embrionik, yaitu tahap perkembangan zigot menjadi embrio. Langsung kita simak penjelasannya. Perkembangan zigot menjadi embrio atau yang biasa disebut tahap embrionik. Tahap embrionik yaitu tahap perkembangan zigot menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Seperti contoh pada gambar, hasil dari fertilisasi yang terjadi di tuba falopi yaitu zigot akan terus mengalami pembelahan hingga sampai pada rahim secara mitosis. Perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap morula. Seperti contoh pada gambar, morula mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 6, 8, 16, 32, dan 64 sel, begitu seterusnya bertambah 2 kali lipat. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel, blastomer akan berbentuk bola sel yang tidak berongga, seperti buah arbe, dan dinamakan morula. Morula diambil dari bahasa Latin yaitu morus yang artinya arbe. Tahap selanjutnya, tahap kedua adalah tahap blastula. Sel-sel morula terus membelah hingga akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan dinamakan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap yang ketiga adalah tahap gastrula. Tahap pembentukan gastrula merupakan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan dari tahap sebelumnya yaitu blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelapukan atau invaginasi, sehingga terbentuklah rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat pelekukan yang ada di bawah itu dinamakan blastofor, yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional. Yang pertama ada ektoderm atau bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Tahap yang terakhir adalah tahap oogenesis. Proses oogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Jadi tahap sebelumnya yaitu gastrula menghasilkan 3 lapisan jaringan, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga lapisan itu akan berkembang menjadi berbagai organ tubuh manusia. Sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan yang lain dengan fungsi yang berbeda. Jaringan lapisan ektoderm akan menjadi jaringan rambut, kulit, sistem syaraf, dan indera. Mesoderm akan menjadi jaringan otot, kerangka, alat-alat reproduksi,
alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Dan yang terakhir ada lapisan endoderm akan menjadi jaringan alat-alat pencernaan dan alat-alat pernafasan. Yang terakhir, diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya terbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus yang terjadi atau berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Sekian untuk penjelasan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.